warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten kula Buya, sehat selalu Kiaiku, Pak Tato, Pak Afkar. Saya pengen tanya tentang Waliullah Buya. Mohon maaf di luar sana banyak yang disebut Waliullah yang bertingkah aneh-aneh dan pengikutnya merasa berlebihan menghormatinya. Bagi saya yang orang awam dan orang yang sering Buya pakai logika dan suruh mikir, saya agak aneh Buya. Apakah yang saya yang waras, apakah enggak gitu. Yang kedua, saya sering mengorek-ngorek komen-komen Buya di TikTok. Bagaimana Buya tentang menanggapi bahwa Buya ada yang mengaku inilah pendeta saya yang bijaksana memberi nasihat-nasihat para umatnya Buya. Saya pernah membaca di TikTok Wamima TV bahwa Buya diklaim sebagai pendeta saya yang bijaksana. Dan kedua, banyak yang kejam juga komen-komennya. Dan 80% membutuhkan sosok seorang Buya mungkin lebih dari 10.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula lupa Dito Pradito Buya. Santrine Kang Im sing masih beler. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi begini, wabarakatuh. Waliullah itu artinya kekasihnya Allah. Orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifatullah, sudah mengenal Allah dan dia mencintai Allah. Semua apa saja yang dilakukan hanya untuk Allah. Ketika dia menolong kamu juga, dia tidak pernah berharap mendapatkan imbalan apapun. Jadi kalau seorang waliullah masih mengharapkan murid-muridnya memberi pelayanan kepada dia, atau bawa kitabnya, entah nyupir mobilnya, atau mencucikan bajunya, pengabdian dari santri-santri, ya amit-amit ya. Waliullah tidak pernah mengharapkan imbalan dari siapapun. Satu cirinya itu. Jadi artinya bahwa ketika ada orang salah paham tentang wali, ya wajar, nggak ada masalah kok. Dari dulu juga begitu kok. Dari dulu sampai sekarang juga begitu. Bahwa waliullah itu selalu bersembunyi. Ketika engkau memantau, mengintai, berdasarkan dugaanmu, ini jangan-jangan waliullah. Ciri-cirinya waliullah, satu, kalau meludah selalu ke sebelah kiri. Begitu dia sadar ada yang mengawasi, dia meludahnya ke kanan kok. Iya. Dia menyembunyikan dia. Dia tidak mungkin aku waliullah. Makanya kalau ada orang mengaku aku waliullah, udah dapat dipastikan dia bohong. Kalau ada yang wali asli, Bapak wali, ya nggak mungkin dong. Iya saya wali, nggak mungkin dong. Nah, wali-wali daya ya iya. Wali murid, wali santri, wali kota, wali apa lagi? Wali nikah. Wali pendidikan. Wali nikah. Sebagainya itu, macam itu. Kemudian saya tidak pernah menanggapi apapun yang mereka katakan tentang saya. Ya sudah selesai. Saya juga baca, tapi yang saya ceramah Anda hebat. Tetapi yang paling senang adalah orang Nasrani. Jadi bilang, ini pendeta ya. Iya. Kemudian lagi apa lagi? Itu murtad bisa itu. Harus baca syahadat lagi. Ya ada. Ada enggak? Iya. Terus silahkan. Engkau bicara apapun bebas. Dan aku tidak akan membantah apapun yang kau katakan. Aku hanya meminta kepada Allah. Ya Allah berilah mereka hidayah. Terus. Karena bagaimanapun kalau orang itu memang sikap
hatinya bermusuhan, ya kan? Nggak usah Anda ngumpulin dalil, percuma. Betul nggak? Ketika engkau sengaja memusuhi aku, untuk apa aku ngumpulin dalil? Iya. Dan tidak mungkin ketika aku digigit anjing, lalu anjing itu aku gigit lagi. Nggak mungkin dong. Jadi saya kasih apa anjing itu? Pulang aja, selesai. Ya, saya minta ya Allah, saya telah menyatakan kepada Allah, pada Tuhanku, ya Allah ampunilah mereka, karena aku sudah memaafkannya. Berilah mereka hidayah, itu saja. Sebab ini masalahnya bukan orang itu datang baik-baik, klarifikasi kepada saya, apa betul Buya Syakur mengatakan Islam belum sempurna? Ya betul. Mana buktinya? Kan baik-baik. Ini mau langsung murtad, kafir itu kan ujung-ujungnya saya nggak paham. Kena juga enggak. Saya juga nggak tahu sekolahnya dia kelas berapa, nggak tahu kok. Ngajinya juga nggak jelas. Rupanya juga masih kafar kafir kufran. Iya kan? Terus gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Tidak mengurangi sedikit pun juga. Percayalah. Kemarin saya bicara kalau kita mencapai target 50 lebih 1, udah berhasil nggak? Berhasil. Saya ini mencapai 98% loh. Tinggal 2 poin lagi 100%. Jadi artinya sangat sedikit sekali orang yang tidak paham itu. Dan saya mengatakan mereka ini, hati saya tidak mengatakan mereka berhati jahat. Saya tidak menuduh mereka jahat. Apalagi mengkafirkan mereka, memusyrikan mereka. Saya tidak menuduh hati mereka jahat. Saya paling tidak hanya menduga mereka tidak paham. Anda tersinggung gak kalau saya katakan kamu tidak paham? Enggak kan? Ya iya. Jadi sebatas tidak paham, ya udah gitu, kita maklumi aja. Kita kalau datang, padahal saya sudah mengundang, silakan datang ke sini, datang baik-baik, klarifikasi, hotelnya saya bayarin, transportnya saya bayarin, yuk kita berdialog, direkam oleh media nasional. Seperti begitu. Iya dong. Sampai sekarang saya masih berargumentasi. Kenapa saya langsung bicarakan Islam belum sempurna? Karena ini passwordnya kalau Islam ingin maju. Sebabnya Islam terus mundur dan mundur dan mundur sampai sekarang titik nadir di alam dunia. Ya, bangsa yang paling bodoh, paling perang saudara, paling tidak jujur, ya kan? Paling melarat dan sebagainya. Umat Islam ini, ya, mereka merasa bangga. Mereka tidak merasa bahwa umat Islam lagi dihukum oleh Allah. Masih mengatakan kami bangsa yang terbaik. Lu ngomong lagi dihukum kamu nih. Bikin silet aja nggak bisa. Betul nggak? Ya iya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah itu. Jadi artinya bahwa makanya saya langsung Islam belum sempurna supaya mereka sadar. Karena mereka meyakini sudah sempurna, maka semua isi kandungan keputusan hukum-hukum agama yang berlaku berjalan sampai 1400 tahun sampai sekarang itu sudah sempurna. Tidak boleh dibatalkan, tidak boleh direvisi, tidak boleh disempurnakan, dan tidak boleh diganti. Tetap berlaku sepanjang zaman. Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna, maka perbudakan adalah boleh. Ketika Arab Saudi melarang perbudakan, mereka demo. Kenapa melarang perbudakan? Padahal Allah tidak melarang perbudakan. Saya mau tanya pada Anda dulu.
Anda yakin Tuhanmu memperbolehkan manusia dijual? Al-Qurannya ada kok. Boleh nggak beli cewek di pasar? Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Boleh nggak beli? Enggak. Sudah sempurna, ya berarti boleh. Negara nggak boleh melarang. Sudah sempurna. Jadi anak perempuan kita dikawinkan umur 5 tahun dikawinkan sah nggak? Menurut hukum Islam sah nggak? Sah, betul. Tuhan mau mengizinkan anak 5 tahun dikawinkan. Jujur aja nih. Hak cerai suami di mulut suami kapan saja bilang anti talik sah jadi cerai. Siapa yang membela si perempuan? Perempuan manusia bukan sih? Kita bela di proses pengadilan. Demo juga mereka. Tahun 70 demo. Bagaimana melarang mencabut hak cerai suami diserahkan ke pengadilan? Islam tidak melarangnya. Oh jadi sempurna. Itu persoalan. Jadi Anda merasa nyaman ketika anak kecil dikawinkan. Anda merasa nyaman anak perempuan bisa dipaksa. Anda merasa nyaman hak cerai di mulut laki-laki. Anda merasa nyaman istri sakit tidak wajib diberi nafkah. Kalau perlu saya bawa kitabnya nih. Madzhabul Arwah bab nafkah. Jadi kalau istrinya sakit, suami tidak wajib kasih nafkah karena barangnya tidak bisa dipakai. Mau diterapkan hukum begini? Mau diterapkan? Perbudakan boleh. Lalu mau diterapkan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan kata Nabi untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Masih bisa dipakai hukum ini menyerbu negara orang lain tanpa alasan. Ini persoalannya. Ini persoalannya. Jadi kata Islam belum sebenarnya itu bukan menghinakan Islam, mengajak kamu maju berpikir. Mana? Bayangkan, ya kalau kita boleh menyerang negara orang lain supaya mereka mengatakan la ilaha illallah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata sampai mereka mau mengatakan la ilaha illallah, sampai mereka mau mendirikan sholat, sampai mereka mau mengeluarkan zakat. Wa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka mau mengatakan la ilaha illallah, mau melaksanakan sholat, mau zakat, dijamin harta nyawanya selamat. Kalau tidak, masih bisa dipakai nih. Di abad modern masih bisa dipakai. Apakah seperti itu Islam itu? Menyerang negara orang lain, seenaknya aja. Ini kan persoalannya. Jadi Islam sudah sempurna belum? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagaimana Anda mengatakan Islam sempurna? Nabi meninggal dunia, Al-Quran belum dibukukan, betul nggak? Hurufnya masih 15, masih baru kasih titik-titik koma, kasih harokat, kasih ayat-ayat. Itu pun masih banyak kiroat-kiroat yang berbeda-beda, masih di pelepah korma dikumpulkan. Kemudian ayat-ayatnya juga tafsirannya berbeda-beda. Kalau ia memang sempurna, kita nggak usah ibadah yang lain. As-sholatu imaduddin, sholat tiang agama. Yang paling penting katanya sholat itu enggak. Kenapa sholat kita tidak sama? Dari mulai takbir sampai nunjuk, ada yang digoyangun terus, ada yang sedekah, ada yang tidak, ada yang baca usolli, ada yang tidak, ada yang baca basmalah, ada yang tidak, ada yang baca fatihah, ada yang tidak, bermacam-macam. Betul nggak? Yang benar mana? Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, yang benar siapa? Kalau saya katakan yang benar Syafi'i, berarti Maliki, Hanafi, Hambali salah kan? Udah.
dengan sholat yang berbeda-beda. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Nah, sholatnya Nabi itu seperti apa? Baca Fatihah enggak? Fatihahnya baca basmalah enggak? Setelah takbir sedekap atau selonjor tangannya? Kita tidak tahu. Ini berarti para ulama mujtahidin ketika mereka mendeskripsikan ibadah sholat, dadak mencari, tidak menemukan petunjuk yang pasti bahwa Nabi sholatnya seperti ini, betul enggak? Tuh, berarti kan mereka menyempurnakan agama Islam kan? Para imam-imam inilah yang menyempurnakan agama Islam. Jadi kalau Anda mengatakan Islam sempurna, berarti Anda tidak menghargai jasa para ulama yang telah banyak berbuat menyempurnakan agama ini. Udah gitu aja. Ya, baik. Ada satu lagi interupsi. Jadi ya begitulah. Saya benar ya, tidak marah, tidak tersinggung, disebut pendeta, disebut orang yang senang mendengar ceramah saya, yang bangga dengan ceramah saya adalah orang-orang Nasrani gitu. Itu kan orang-orang yang di hatinya menyimpan kebencian. Betul enggak? Saya nggak ada urusan. Saya dalam beragama tidak perlu membenci siapapun kok. Ya, mereka ini begini persoalannya. Mulai gegernya itu saya bercerita bahwa ketika Ka'bah ditaklukkan oleh orang Islam, berhala-berhala ditumbangkan, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah, ingin menghapus berhala-berhala dan gambar-gambar yang ada Ka'bah, Kanjeng Nabi Muhammad itu menutupi dengan tangannya salah satu gambar di tembok Ka'bah. Yang ini jangan dihapus. Begitu dibuka itu gambar Siti Maryam sedang ngemban Nabi Isa. Itu cerita saya. Mereka mengiranya ini karangan saya, dikiranya saya ngarang. Ini sejarah. Puluhan kitabnya, marjiknya, referensinya. Yang saya kirim ke Sekjen MUI ada 4 ya. Akhbarul Makkah, kemudian Tarikhul Islam, kemudian lagi Fathul Bari, Syarah Imam Bukhari. Itu ada. Jadi yang saya ceritakan itu di kitab mereka ada. Ketika mereka sebagai YouTuber, di belakangnya itu kan lemari buku ya. Betul nggak buku? Itu ada, kitabnya itu ada. Ketika saya cerita itu mereka kaget, berarti mereka baca enggak? Nah, ya udah gitu aja kok. Jadi jangan ngeladeni orang yang nggak baca. Jadi nggak ngarang, memang ada sejarahnya ada. Nah, kamu ini selama ini belajar sejarah Islam itu khulasatu nurul yakin. Untuk anak MI Madrasah Ibtidaiyah. Ribuan buku sejarah. Semuanya bercerita, bukan hanya yang berbahasa Inggris, berbahasa Prancis, bahasa Italia. Banyak yang menceritakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada gambar Siti Maryam ngendong Nabi Isa, dilarang oleh Muhammad, dihapus tuh. Gimana lagi? Maunya gimana? Jadi maksudnya Pak, ya sudah itulah makanya saya maklumi, maka saya tidak perlu marah, tidak merespon. Apapun komentar mereka udah mangga silakan saja. Sebab nanti lama kelamaan kalau rakyat tidak sudah semakin cerdas, nanti mereka akan malu sendiri kok. Percaya nggak? Terima kasih itu aja.